Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi baru, yaitu teks eksplanasi. Ada yang tahu teks eksplanasi itu apa? Yuk disimak pembahasannya berikut ini. Sebelum kita masuk ke dalam materi, ini adalah kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Yang pertama, kalian harus bisa mengidentifikasi dan mengkonstruksi informasi dalam teks eksplanasi. Yang kedua, kalian harus bisa menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Dan yang ketiga, kalian harus bisa menyusun atau membuat teks eksplanasi secara mandiri. Nah, di sini apa sih manfaat mempelajari teks eksplanasi? Kalian bisa memberikan informasi kepada masyarakat mengenai suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar. Informasi ini bisa disampaikan melalui lisan atau tulis. Kalau untuk fenomena, biasanya ini ada fenomena alam seperti hujan, gempa bumi, angin puting beliung, longsor, dan lain sebagainya. Kalau peristiwa ini bisa peristiwa-peristiwa penting atau mengenai masalah sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Nah, ini bisa ditampilkan melalui teks eksplanasi. Nah, ini yang akan kita pelajari. Yang pertama, pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi, kemudian identifikasi informasi dalam teks eksplanasi, analisis struktur dan kebahasan teks eksplanasi, dan terakhir, bagaimana cara memproduksi teks eksplanasi. Nah, ini pengertian teks eksplanasi. Jadi, teks eksplanasi itu berupa teks yang bertujuan untuk menjelaskan proses suatu fenomena alam dan fenomena sosial. Nah, teks eksplanasi ini harus mencakup isi bagaimana dan mengapa fenomena itu terjadi, baik itu fenomena alam maupun fenomena sosial. Nah, di sini ada ciri-ciri teks eksplanasi, ada 4 ciri. Yang pertama, memiliki struktur. Nah, strukturnya ini terdiri atas pernyataan umum, deretan penjelas, dan penutup. Jadi ada 3 struktur. Yang kedua, informasinya berupa fakta. Ya, tidak ada yang berupa opini atau pendapat, jadi semuanya fakta. Yang ketiga, informasi ini bersifat keilmuan. Nah, keilmuan ini biasanya ada di fenomena alam. Terus yang keempat, menjelaskan bagaimana kondisi atau fenomena tersebut. Cara mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi, yang pertama itu berupa fakta. Nah, fakta tadi kan salah satu ciri teks eksplanasi ya. Fakta itu peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi. Nah, fakta ini selalu terdapat di setiap paragraf dalam teks eksplanasi. Yang kedua adalah adanya gagasan pokok. Jadi, setiap paragraf eksplanasi ini dikembangkan melalui gagasan utama atau ide pokok. Nah, gagasan utama ini atau ide pokok ini menjadi dasar untuk mengembangkan kalimat. Nah, biasanya gagasan utama ini selalu ada di kalimat utama. Jadi beda ya, kalimat utama dengan gagasan utama atau ide pokok. Bisa kita lihat contohnya berikut ini. Nah, ini adalah salah satu paragraf teks eksplanasi, bisa kita baca dulu ya. Dampak merebaknya penyebaran virus sindrom pernapasan akut parah atau SARS dari negeri jiran Singapura mulai mengancam bisnis perhotelan di Batam. Jumlah tamu, baik dari luar negeri maupun dalam negeri, merosot hingga tingkat hunian hotel di Batam berkurang hingga 10%. Demikian kata Public Relation Manager Goodway Hotel Puri Garden Budi Purnomo dan kata pengusaha Novotel Hotel Anas ketika dihubungi Kompas di Batam. Nah, di paragraf ini adalah fakta ya, yang kejadian yang benar-benar terjadi. Nah, coba kita lihat kalimat utamanya ada di mana sih? Kan kita lagi mau mencari gagasan utama atau
ide pokok yang ada di kalimat utama. Berarti kita cari kalimat utamanya dulu. Nah, di sini kalimat utamanya itu ada di kalimat pertama, ya. Berarti ini paragrafnya termasuk paragraf deduktif karena kalimat utamanya ada di awal paragraf. Nah, kalimat utamanya dampak merebaknya penyebaran virus sindrom penapasan akut parah atau SARS dari negeri jiran Singapura mulai mengancam bisnis perhotelan di Batam. Nah, kita cari baru setelah kita ketemu dengan kalimat utamanya, kita cari ide pokoknya atau gagasan utamanya. Nah, gagasan utama atau ide pokoknya di sini ada di kalimat utama, dampak penyebaran virus SARS. Nah, ini ide pokok yang mau dikembangkan di dalam paragraf ini. Tadi di kalimat yang ada di kalimat utama. Nah, ide pokok atau gagasan utama itu dampak penyebaran virus SARS. Selanjutnya ya, contoh lainnya. Contoh lainnya. Oke, ini contoh lain. Ini sebuah paragraf juga di dalam teks eksplanasi. Kita baca dulu ya. Sesudah pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949, bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan. Sebagai akibat ketentuan-ketentuan hasil KMB, Konferensi Meja Bundar, Indonesia harus menanggung beban utang luar negeri dan dalam negeri. Padahal struktur ekonomi Indonesia pada waktu itu masih tergantung kepada beberapa jenis perkebunan. Situasi politik yang tidak stabil semakin meningkatkan pengeluaran negara. Akibatnya anggaran pemerintah menjadi defisit. Nah, di sini kita cari nih, kalimat utamanya di mana? Kalimat utamanya ada di awal paragraf, atau ini biasa disebut dengan paragraf deduktif. Nah, ini kalimat utamanya, sesudah pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949, bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan. Ide pokoknya mana? Nah, gagasan utamanya mana? Di sini, ya. Beban ekonomi dan keuangan pemerintah atau bangsa Indonesia di tahun 1949. Nah, itu ide pokoknya atau gagasan utama yang ada di kalimat utamanya. Nah, ini adalah struktur teks eksplanasi. Tadi di ciri-ciri kita sudah bahas sedikit mengenai strukturnya. Struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama itu ada pernyataan umum. Nah, pernyataan umum ini adalah bagian pembuka atau pendahuluan yang menjelaskan fenomena atau peristiwa apa yang akan dibahas oleh si penulis. Yang kedua, itu adalah deretan penjelas. Nah, deretan penjelas ini adalah rangkaian peristiwa atau biasa disebut dengan kronologis yang berisi bagaimana proses kejadian fenomena atau peristiwa yang dibahas beserta penyebabnya apa. Yang ketiga, ini ada penutup. Nah, penutup ini berupa komentar dan penilaian terhadap kejadian yang dibahas. Oke, agar lebih paham lagi, kita akan langsung menganalisis sebuah teks eksplanasi sesuai dengan strukturnya. Ini contoh analisis struktur teks. Kita akan menganalisis struktur teks eksplanasi. Teksnya itu ada di buku paket kalian yang berjudul Gempa Aceh di halaman 59. Bisa kalian buka buku paket kalian. Ini di paragraf pertama. Paragraf pertama ini masuk ke dalam pernyataan umum karena di sini paragraf ini menjelaskan fenomena apa yang dibahas, kapan terjadinya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, gempa dahsyat pernah terjadi di Aceh 26 Desember 2004 pada pukul 7.58 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa terletak di sebelah barat Aceh dengan kedalaman 10 km.
Bencana ini merupakan gempa bumi terdahsyat dalam kurun waktu 40 tahun terakhir. Dampak kerusakannya meliputi Aceh, Sumatera Utara, pantai barat semenanjung Malaysia, Thailand, pantai timur India, Sri Lanka, bahkan sampai pantai timur Afrika. Nah, ini berupa pendahuluan atau sebagai pembuka fenomena yang dibahas, yaitu tentang gempa dahsyat yang terjadi di Aceh. Nah, paragraf 2. Paragraf 2, bisa kita lihat paragrafnya ini. Gempa ini juga mengakibatkan gelombang laut setinggi 9 meter. Bencana ini merupakan kematian terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Sri Lanka, India, dan Thailand merupakan negara dengan jumlah kematian terbesar. Nah, ini sudah masuk ke deretan penjelas karena sudah menjelaskan bagaimana kronologinya, sebab akibatnya juga sudah dijelaskan di paragraf kedua. Selanjutnya, kita analisis paragraf ketiga. Paragraf ketiga ini isinya kekuatan gempa pada penghujung tahun 2004 itu mencapai 9 skala Richter dengan korban tewas mencapai 283.100, 14.000 orang hilang, dan 1.126.900 kehilangan tempat tinggal. Gempa bumi yang disertai gelombang tsunami itu merupakan bencana yang mengakibatkan kematian terbesar sepanjang sejarah. Indonesia, Sri Lanka, India, dan Thailand merupakan negara dengan jumlah kematian terbesar. Nah, ini juga masuk ke deretan penjelas karena di sini dia menjelaskan akibat dari fenomena tersebut. Ya, dari mulai korban tewas, terus ada orang hilang, kemudian ada berapa ribu orang yang kehilangan tempat tinggal yang dikarenakan oleh gempa bumi disertai gelombang tsunami. Nah, selanjutnya di paragraf 4 ini masuk ke dalam deretan penjelas juga. Di sini isi paragrafnya, di Indonesia gempa menelan lebih dari 126.000 korban jiwa. Puluhan gedung hancur oleh gempa, terutama di Melabo dan Banda Aceh di ujung Sumatera. Di Banda Aceh, sekitar 50% dari semua bangunan rusak terkena tsunami. Namun, kebanyakan korban disebabkan oleh tsunami yang menghantam pantai barat Aceh dan Sumatera Utara. Ini juga masih ke dalam deretan penjelas, masih menjelaskan bagaimana kronologinya dan apa yang menyebabkan dari si gempa ini. Selanjutnya ya. Paragraf 5. Ini masih menjelaskan tentang korban jiwa di Sri Lanka. Ya, ada 45.000 korban jiwa dan lebih dari 1 juta jiwa penduduk negara ini terdampak langsung gempa. Nah, termasuk di India, Kepulauan Andaman dan Nicobar diperkirakan menelan lebih dari 12.000. Nah, ini masih ke deretan penjelas. Yang keenam, ini menjelaskan di Thailand sama korban jiwa juga. Jadi di paragraf 6 ini masih ke dalam struktur deretan penjelas. Nah, paragraf 7. Selanjutnya paragraf 7. Di sini isinya, bahkan di Somalia, di benua Afrika ribuan kilometer dari Indonesia, dilaporkan jatuh lebih dari 100 korban jiwa. Akan tetapi sebagian besar atau mungkin hampir semua dari mereka adalah para nelayan. Nah, ini juga masih masuk ke dalam deretan penjelas. Nah, ini di paragraf terakhir, ke-8, ini masuk ke dalam penutup. Isinya kita baca dulu, gempa bumi dan tsunami Aceh yang juga menghantam Thailand. Selain menempati posisi gempa berkekuatan terbesar kedua setelah gempa Chili 1960 yang mencapai 9,5 skala Richter, gempa Aceh menempati peringkat pertama sebagai gempa dengan waktu atau durasi penyesaran yang paling lama, yaitu sekitar 10 menit. Gempa ini cukup besar untuk membuat seluruh bola bumi ikut bergetar. Nah, ini ada komentar
atau penilaian terhadap fenomena yang terjadi, bahwa si gempa Aceh ini menempati peringkat pertama sebagai gempa dengan durasi yang paling lama, yaitu 10 menit. Nah, itu salah satu contoh analisis struktur teksnya. Semoga kalian paham ya dengan penjelasan yang tadi sudah Ibu jelaskan. Baiklah, untuk pertemuan kali ini cukup sekian, dan nanti di pertemuan kita minggu depan itu kita akan membahas masih teks eksplanasi tapi kebahasaan. Jadi apa saja sih kebahasaan yang sering muncul di dalam teks eksplanasi dan bagaimana cara menyusun atau menulis teks eksplanasi. Nah, itu akan kita bahas di minggu depan. Apabila ada pertanyaan atau ada yang masih kurang paham penjelasan Ibu tadi, kalian bisa di kolom komentar atau bisa ditanya di classroom masing-masing. Baiklah, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.